Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di cerita yang penuh dengan kejutan dan pelajaran hidup yang mendalam. Dalam video kali ini, kita akan menyaksikan sebuah kisah yang mungkin tak pernah terbayangkan sebelumnya, tentang seorang pria yang harus menghadapi konsekuensi dari dosa-dosanya di Tanah Suci, tepat di depan Ka'bah. Sebuah cerita yang menyentuh dan mengingatkan kita akan pentingnya bertaubat serta kembali ke jalan yang benar. Melalui kisah fiktif ini, kita diajak untuk merenung, belajar, dan mengambil hikmah yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kita pelajari dari cerita ini? Simak hingga akhir, dan jangan lupa untuk berbagi pendapat kamu di kolom komentar. Jika cerita ini menginspirasi atau memberikan pelajaran bagi kamu, pastikan untuk like dan subscribe agar kamu bisa terus menikmati cerita-cerita penuh hikmah lainnya. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kamu semua. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai cerita ini dan ikuti perjalanan tak terduga seorang pria yang harus menghadapi takdir di depan Ka'bah. Malam menyelimuti langit Mekah dengan ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Di antara jutaan cahaya lampu yang menerangi pelataran Masjidil Haram, ada satu wajah yang tampak berbeda dari para jamaah lain. Wajah itu milik Rais, pria berkebangsaan Indonesia yang baru 5 hari menginjakkan kaki di Tanah Suci. Ia mengenakan pakaian ihram seperti yang lain. Gerakannya terlihat tenang, bibirnya bergerak seolah membaca doa. Tapi di balik sorot matanya, ada kegelisahan yang tidak bisa disembunyikan. Ia selalu menoleh ke kiri dan kanan, seolah khawatir ada seseorang yang sedang mengamatinya dari jauh. Padahal, di tempat suci seperti ini, semua orang hanya memusatkan perhatian pada ibadah. Namun Rais tahu, bukan manusia yang sedang mengamatinya. Ada sesuatu dari masa lalunya yang ikut menapaki jejak kakinya hingga ke Mekah. Sesuatu yang tak bisa ia lihat, tapi ia rasakan dengan sangat kuat. Ia tak pernah menyangka bahwa dosa yang ia simpan rapat-rapat bisa begitu terasa di tempat sejernih ini. Rais dulunya seorang pebisnis yang dihormati di kotanya. Usaha propertinya berkembang pesat dalam waktu singkat. Namun di balik semua itu, ada rahasia gelap yang hanya diketahui oleh dirinya dan seorang dukun tua dari perbukitan selatan. Ia menandatangani perjanjian pesugihan yang mengharuskannya memberi tumbal manusia setiap tahun. Dan ketika tak ada lagi yang bisa dijadikan korban, ia mulai kehilangan kendali. Beberapa bulan sebelum keberangkatannya ke Mekah, istri keduanya ditemukan meninggal misterius. Keluarga perempuan itu menolak autopsi karena takut. Tapi sejak kejadian itu, rumah Rais tak lagi tenang. Ada suara tangisan dari balik dinding, dan sesekali, ia melihat bayangan besar berbentuk buaya melintas di cermin kamar mandi. Ia berpikir, mungkin dengan pergi ke Mekah, semua itu bisa hilang. Ia ingin menenangkan makhluk yang selama ini membantunya. Tapi bukan untuk bertaubat. Rais hanya ingin bersembunyi, menunda waktu yang selama ini terus berjalan ke arahnya. Namun malam itu, langkah Rais semakin berat saat berjalan mengelilingi Ka'bah. Udara yang seharusnya sejuk, mendadak terasa panas di tubuhnya. Keringat dingin mengalir deras di pelipis, meski tak ada satupun yang tahu apa yang terjadi padanya. Sampai akhirnya, ketika sujud terakhir di putaran ketiga, Rais mendengar suara yang membuat seluruh jantungnya seperti berhenti berdetak. Bukan di sini tempatmu menyembunyikan dosa, Rais. Suaranya dalam, berat, dan terdengar sangat dekat. Padahal di sekitarnya hanya ada jamaah yang tengah sujud. Ia menengok pelan, dan di antara kaki-kaki manusia, ia melihat sesuatu yang tak masuk akal. Bayangan seekor buaya merayap perlahan ke arahnya. Suasana di pelataran Ka'bah masih hening dan khusyuk. Ratusan jamaah terus berputar mengelilingi bangunan suci, melafalkan doa-doa dalam bahasa yang berbeda-beda. Namun bagi Rais, dunia di sekelilingnya mendadak menjadi bisu. Suara orang-orang menghilang, lantai marmer seolah bergetar pelan, dan udara mengental seperti kabut tebal yang menyesakkan dada. Bayangan buaya itu semakin jelas. Bukan sekadar bayangan samar, tapi seperti sosok utuh yang menempel di lantai, mengikuti gerak tubuh Rais. Saat ia melangkah pelan, bayangan itu ikut bergerak. Saat ia berhenti, bayangan itu menggeliat, seolah hendak memanjat tubuhnya dari bawah. Rais berusaha tetap tenang, tapi langkahnya mulai goyah. Ia tak lagi berjalan dengan pasti. Orang-orang mulai memperhatikannya. Seorang petugas Masjidil Haram sempat mengira Rais sedang sakit, tapi sebelum sempat mendekat,
Tubuh Rais jatuh bersimpuh di lantai, tepat di samping makam Ibrahim. Napasnya tersengal. Matanya liar, mencari-cari arah. Ia mulai bergumam tak karuan, seolah berdialog dengan sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Sudah kubayar semuanya, aku sudah kesini, jangan ganggu aku di tempat ini. Namun suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dalam, lebih nyata, dan lebih menusuk ke dalam kepala. Engkau tidak pernah datang untuk bertaubat, Rais. Kau datang hanya untuk lari. Tapi tak ada tempat lari di depan Ka'bah. Tiba-tiba, leher Rais terasa sangat panas. Ia meraba-raba tengkuknya, lalu dadanya. Tangannya kaku, matanya mendelik. Beberapa jamaah di sekitarnya mulai menjauh, takut jika itu gejala penyakit berbahaya. Tapi sesaat kemudian, jeritan pecah dari mulut seorang perempuan yang melihat wajah Rais dari sisi samping. Wajahnya, kepalanya, itu buaya. Astagfirullah. Orang-orang mendekat. Beberapa menutup mulut, yang lain mundur dengan mata terbelalak. Kepala Rais perlahan berubah bentuk. Hidungnya memanjang, rahangnya melebar. Gigi-giginya bermunculan satu persatu, tajam, menyerupai rahang buaya. Kulit wajahnya berubah menjadi kasar dan bersisik. Suara ribut pun mulai terdengar. Petugas keamanan berlari mendekat. Namun tak ada satupun yang berani menyentuh Rais. Ia menjerit, mengaduh, tapi suara yang keluar dari tenggorokannya bukan lagi suara manusia. Suaranya berat, bergaung, dan disertai desisan mirip binatang. Dalam hitungan detik, kerumunan di sekitar makam Ibrahim terpecah. Jamaah berlarian menjauh. Sementara Rais, pria yang pernah menyembah harta lebih dari Tuhannya, kini terduduk di lantai suci dengan kepala seekor buaya utuh menggantikan wajah manusianya. Tubuhnya menggigil, tapi matanya liar menatap semua orang. Suara lirik keluar dari mulut reptil itu. Aku hanya ingin sembunyi, bukan dihukum di sini. Tapi tanah suci bukan tempat bagi pelarian. Ia adalah cermin. Dan cermin itu baru saja menunjukkan wajah asli Rais di hadapan dunia. Puluhan kamera ponsel dari jamaah yang tak lari merekam kejadian yang sulit dipercaya itu. Suara takbir dan istighfar bertalu-talu dari berbagai arah. Rais tergeletak di lantai dengan tubuh manusia, namun kepala buaya yang mengerikan jelas terlihat oleh semua mata. Air liur menetes dari rahangnya yang terbuka lebar, gigi-gigi tajamnya berderet seperti siap menerkam siapa saja yang mendekat. Petugas keamanan Masjidil Haram berusaha membentuk barikade, menjaga agar jamaah tidak mendekat. Beberapa di antara mereka berusaha membaca doa pelindung, karena kejadian itu jelas bukan hal biasa. Dalam sejarah panjang tempat suci ini, belum pernah ada yang menyaksikan azab sedahsyat itu secara langsung, di tengah jutaan orang yang tengah beribadah. Sementara tubuh Rais terus menggeliat, di kepalanya ia kembali ke masa lalu. Bayangan demi bayangan datang bagai kilat menyambar. Malam gelap saat ia menandatangani perjanjian dengan dukun tua di pinggir hutan. Kertas berlumur darah. Darah dari jarinya sendiri dan darah dari seekor anak kambing hitam yang digorok di atas batu besar. Perjanjian itu sederhana namun mengerikan. Ia akan diberikan kemudahan bisnis dan kekayaan luar biasa. Tapi setiap tahun, ia harus mempersembahkan tumbal manusia. Pertama adalah pengemis yang ia bawa dengan janji pekerjaan. Lalu, seorang pegawai bawahannya yang sedang sakit dan tidak punya keluarga. Kemudian 2 orang dari luar kota yang disuruh menginap di rumah kosongnya, tapi tak pernah ditemukan lagi esok harinya. Yang terakhir, dan paling menyakitkan, adalah istri mudanya. Ia awalnya tak ingin menyerahkannya, tapi saat hutangnya menumpuk dan bisnisnya mulai goyah, ia nekat melakukannya. Perempuan itu ia ajak berlibur ke villa di pegunungan, lalu dibiarkan sendiri di kamar selama 2 malam. Saat ia kembali, perempuan itu tak bernyawa. Wajahnya membiru, tangannya seperti mencengkeram udara. Dukun itu berkata, ia tidak bisa menahan arwah penunggu perjanjianmu. Tapi sekarang bisnis akan pulih. Dan benar, setelah kejadian itu, uang datang deras, proyek demi proyek berjalan lancar. Namun sejak malam pengorbanan terakhir, bayangan buaya mulai muncul di mimpinya. Kadang di kaca spion mobilnya, kadang di genangan air kamar mandi. Dan semakin hari, suara makhluk itu semakin jelas memanggil. Ia tak tahan. Ia pergi ke Mekah. Ia pikir,
tempat suci bisa menjadi perisai dari kutukan. Tapi ia lupa, tanah suci bukan tempat persembunyian. Ia adalah tempat terbukanya segala rahasia. Di lantai marmer yang dingin, Rais meraung kesakitan. Suara dari mulut buayanya menggelegar seperti petir yang mengguncang dada orang-orang di sekitarnya. Dosa-dosa itu, kalian semua akan tahu, kalian akan lihat semua yang kulakukan. Seketika itu, cahaya di sekeliling Ka'bah meredup. Awan gelap menggantung rendah. Tak ada hujan, tapi udara mendadak menjadi sangat berat. Seakan langit pun tak rela melihat kejatuhan seorang manusia yang memilih jalan gelap, dan kini harus menanggung akibatnya di hadapan rumah Allah. Wajah buaya itu kini bukan sekadar wujud kutukan. Ia mulai berbicara dengan suara rais, namun penuh gema mengerikan. Kata-katanya seperti mengiris udara. Kalian ingin tahu harga dari semua kekayaan itu? Aku beritahu semua yang kudapat, semua yang kubangun, semua berasal dari darah. Orang-orang di sekitar hanya bisa terdiam. Beberapa menangis. Sebagian menutup wajah mereka dengan kain ihram. Tak ada yang berani mendekat lagi, walaupun tubuh Rais mulai bergetar hebat seperti sedang kejang. Tapi ini bukan kejang biasa. Tubuhnya menggeliat, seolah ada sesuatu yang hidup dan bergerak dari dalam. Di sekeliling Ka'bah, mata dunia tertuju padanya. Tayangan dari kamera para jamaah telah tersebar cepat. Banyak yang tak percaya, tapi bagi yang menyaksikan langsung, tak ada lagi ruang bagi keraguan. Ini bukan sihir, bukan tipuan. Ini nyata. Sementara itu, di sudut pikirannya yang masih tersisa, Rais melihat dirinya berdiri di antara dua dunia. Dunia yang dahulu ia bangun dari puja-puji manusia, dan dunia yang sekarang menghakimi dengan diam tanpa belas kasihan. Ia teringat satu demi satu wajah orang-orang yang telah ia korbankan. Semua datang kembali, menatap tanpa bicara. Salah satunya adalah perempuan itu, istri mudanya. Dengan gaun putih yang kini koyak, wajahnya pucat, dan di pelipisnya ada bercak darah yang tak kering. Ia berdiri tak jauh dari Ka'bah, tapi hanya Rais yang bisa melihatnya. Bibir perempuan itu tak bergerak, tapi suara dalam kepala Rais bergema begitu jelas. Kau jadikan aku tumbal untuk dunia yang sekarang hancur di hadapanmu. Tiba-tiba, tubuh Rais terangkat sedikit dari lantai. Bukan oleh tangan manusia, tapi seolah ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Orang-orang mundur lebih jauh. Petugas keamanan mencoba membacakan ayat-ayat suci dengan pengeras suara, berharap apapun yang terjadi segera berhenti. Tapi yang terdengar hanyalah suara angin menggulung dan raungan binatang yang keluar dari tenggorokan Rais. Mulut buaya itu membuka lebar, dan dari dalamnya meluncur sesuatu yang membuat semua orang kembali menjerit. Secarik kain putih, penuh noda darah, keluar pelan seperti diludahkan. Seorang pria tua yang sejak tadi membaca doa dari jarak jauh langsung mengenali kain itu. Itu kafan. Allahu Akbar, itu kain kafan. Kain itu terbuka di lantai marmer, menampilkan tanda bekas darah yang membentuk lingkaran dan huruf-huruf asing tak dikenal. Aroma anyir mulai tercium. Beberapa orang roboh karena pingsan, tak kuat melihat pemandangan yang tak masuk akal itu. Sementara itu, Rais terus berteriak. Kini matanya memerah, dan tangannya mulai mencakar-cakar dadanya sendiri, seolah ingin mengeluarkan sesuatu dari dalam tubuhnya. Suara lirih dari mulutnya berulang-ulang menyebut nama seseorang. Ustadz Farhan, Ustadz Farhan. Orang-orang bingung. Siapa yang disebut? Siapa yang tahu apa yang telah terjadi sebenarnya? Namun nama itu bukan sembarangan. Ia adalah orang yang dulu pernah memperingatkan Rais. Seorang guru agama yang ia temui sebelum perjanjian terkutuk itu ditandatangani. Ustadz Farhan pernah berkata padanya, tak ada rezeki yang diberkahi jika ada air mata yang tertumpah di baliknya. Apalagi darah. Rais mengabaikannya waktu itu. Kini, ia memanggil nama itu di tengah azab paling mengerikan dalam hidupnya. Sore menjelang maghrib, langit Mekah masih muram, seolah awan berat enggan pergi setelah kejadian yang mengguncang dunia itu. Ribuan jamaah masih berkumpul di sekeliling Ka'bah, meski sebagian sudah diarahkan menjauh dari lokasi. Namun desas-desus telah menyebar. Seorang pria kaya dari Indonesia berubah menjadi makhluk mengerikan karena kutukan dosa yang ia bawa ke tempat suci. Di pintu gerbang Masjidil Haram, seorang pria tua berjubah putih berjalan pelan, ditemani dua pemuda. Tatapannya tenang,
meski ada kerut kekhawatiran yang tak bisa disembunyikan di wajahnya. Ia adalah Ustadz Farhan. Baru tadi pagi ia tiba di Tanah Suci bersama rombongan jamaah kecil dari Jawa Tengah. Tapi begitu turun dari pesawat, seorang rekannya menunjukkan video yang viral itu. "Ini Rais, santri yang pernah kau tolak bantuannya dulu," kata rekannya sambil menyodorkan layar ponsel. Ustadz Farhan hanya diam saat itu. Matanya tak berkedip menatap rekaman singkat yang memperlihatkan kepala buaya menggeram di tengah Masjidil Haram. Ia mengenali Rais dengan jelas. Meski wujudnya telah berubah tak lagi manusia seutuhnya. Langkah Ustadz Farhan makin cepat. Sesuatu dalam hatinya mendorongnya untuk segera menemui Rais. Ia tak tahu apa yang bisa dilakukan, tapi ia tahu satu hal. Ketika manusia tak bisa menolong, mungkin doalah yang mampu membuka jalan pertolongan dari Allah. Sesampainya di pelataran Ka'bah, kerumunan orang mulai memberinya jalan. Beberapa mengenali wajahnya dari pesantren kecil di Indonesia yang sering masuk berita karena konsisten berdakwah ke pelosok. Petugas keamanan yang awalnya tak mengizinkan orang mendekat kini justru mengangguk perlahan, seolah merasa pria tua ini memang dibutuhkan di tengah kekacauan yang belum usai. Rais masih tergeletak di sana. Tubuhnya lemas, tapi kepala buaya itu masih ada, mengeram pelan. Napasnya berat, seperti sedang ditarik-tarik dari dua arah. Matanya yang setengah terbuka mulai berkaca-kaca saat melihat sosok berjubah putih mendekat. "Ustadz?" Suara itu lirih namun menggetarkan. Ustadz Farhan berlutut perlahan. Tangannya gemetar. "Rais, kau masih ingat aku?" Air mata menetes dari sudut mata Rais. Kepala buaya itu berkedut, rahangnya sedikit terbuka. Namun tidak menyerang. Justru seperti menunduk. "Ustadz, aku sudah terlalu dalam." Ustadz Farhan menghela napas panjang. Di tangannya, tasbih kayu cendana yang biasa ia pakai sejak muda masih tergenggam. Ia mulai melantunkan doa, lembut namun dalam. Suara yang tak keras, tapi seakan menembus jantung siapapun yang mendengarnya. "Ya Allah, Engkau Maha mengetahui semua yang tersembunyi. Jika masih ada jalan untuk taubat, maka tunjukkanlah. Jika ini azab, maka jadikan pelajaran bagi yang hidup dan penghapus bagi yang tertimpa." Suara Ustadz Farhan tenggelam dalam lantunan istighfar. Beberapa orang ikut menunduk, membaca zikir. Udara di sekitar tiba-tiba berubah. Angin semilir berembus, membawa aroma harum yang tak dikenal. Awan hitam mulai menipis. Burung-burung kembali melintas di langit Masjidil Haram. Dan pada saat itu, sesuatu terjadi. Tubuh Rais terangkat pelan. Tidak lagi kejang, tapi seperti digendong oleh angin. Kepala buaya itu mengejang, lalu memekik keras, dan dalam sekejap, lehernya melengkung ke atas dan... Krak! Suara itu seperti tulang patah. Kepala buaya itu luruh, menghilang dalam asap kelabu yang langsung disapu angin. Tubuh Rais jatuh perlahan. Kini kembali seperti manusia. Tapi tubuhnya kurus, wajahnya pucat, seperti seseorang yang baru bangun dari mimpi buruk puluhan tahun. Ia menangis, bukan karena lega, tapi karena sadar bahwa sekalipun kepala itu telah hilang, dosa-dosa yang ditinggalkannya masih tertinggal di hati dan mata orang-orang. Rais terbaring di lantai Masjidil Haram, tak mampu bergerak. Tubuhnya yang dahulu kuat dan penuh kekuasaan kini tampak rapuh dan lemah. Semua orang yang melihatnya hanya bisa menghela napas panjang. Ada rasa takut yang terperangkap di dalam dada mereka, namun ada juga rasa haru yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Keajaiban yang terjadi saat kepala buaya itu hilang tak hanya menjadi pelajaran bagi Rais, tetapi juga bagi seluruh umat yang menyaksikan. Ustadz Farhan masih berada di sampingnya, membacakan doa-doa pelindung dengan penuh ketenangan. "Ya Allah, jika ini adalah ujian bagi umat ini, jadikanlah hamba sebagai pengingat agar tidak terperosok dalam keserakahan dunia." Doanya penuh harapan. Beberapa jamaah datang mendekat, mengucapkan kalimat-kalimat doa dan doa taubat. Semua yang melihat kejadian itu tahu bahwa mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang tak akan terlupakan dalam sejarah hidup mereka. Semua yang hadir merasa seolah diajarkan kembali tentang arti keikhlasan dan ketundukan kepada Allah. Rais akhirnya bisa membuka matanya. Ia menatap Ustadz Farhan dengan penuh rasa malu. "Ustadz, aku telah jauh tersesat. Aku sudah terlalu banyak mengambil jalan yang salah," ucapnya dengan suara bergetar. Ustadz Farhan hanya mengangguk. Tak ada yang terlambat untuk bertaubat.
Rais, jangan biarkan dirimu tenggelam dalam penyesalan. Allah itu Maha Pengampun, asalkan ada niat yang tulus untuk berubah. Di sekeliling mereka, jamaah yang sebelumnya menyaksikan dengan penuh ketegangan mulai mereda. Suasana di sekitar Ka'bah kini terasa lebih tenang, seperti angin yang membawa kedamaian setelah badai besar yang baru saja berlalu. Rais perlahan duduk, memegang dadanya yang masih terasa berat. Sebuah perasaan yang sulit dijelaskan menguasai dirinya. Ia tak pernah menyangka bahwa tanah suci ini akan menjadi tempat di mana ia akhirnya menemukan kesadaran. Di sini, di hadapan Ka'bah, ia merasakan kedamaian yang sejati, jauh dari semua kebohongan dan dosa yang pernah dilakukannya. Mungkin ini adalah kesempatan kedua bagiku, bisiknya pelan. Terima kasih, Ustadz. Terima kasih telah membawa aku kembali ke jalan yang benar. Ustadz Farhan tersenyum dengan lembut. Semua karena rahmat Allah. Semoga kau bisa menebus dosa-dosamu dengan amal yang baik. Rais pun mengangguk, seiring langkahnya yang perlahan menyusuri tanah suci itu. Dalam hatinya, ia bertekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik, tidak lagi terjebak dalam keserakahan dan kegelapan. Meski perjalanannya tidak mudah, ia tahu bahwa taubat adalah pintu yang selalu terbuka bagi mereka yang sungguh-sungguh ingin kembali. Dengan itu, cerita Rais pun berakhir, dan tanah suci kembali tenang. Namun, bagi setiap jiwa yang menyaksikan, pelajaran berharga tentang dosa, taubat, dan pengampunan akan terus hidup dalam hati mereka, seolah terpatri dalam ingatan sepanjang waktu. Dari kisah ini, kita dapat mengambil pelajaran berharga tentang pentingnya bertaubat dan kembali kepada Allah. Setiap dosa, sekecil apapun, pasti ada akibatnya, namun tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah. Ini mengingatkan kita bahwa Allah itu Maha Pengampun, dan pintu taubatnya selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin kembali ke jalannya. Seperti dalam firman Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya, tetapi Dia mengampuni segala dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat An-Nisa 48. Ayat ini mengajarkan kita bahwa meskipun dosa-dosa besar bisa membuat seseorang merasa putus asa, Allah masih memberikan kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Selama ada niat yang tulus untuk berubah, Allah akan membuka jalan pengampunan. Catatan penting, cerita ini adalah fiktif yang dibuat dengan elemen-elemen yang bisa dirasakan seperti nyata, namun tujuannya adalah untuk memberikan pelajaran dan hikmah kepada kita semua. Terima kasih telah membaca cerita ini. Jika kamu merasa terinspirasi, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe untuk mendukung kami agar bisa terus menyajikan cerita-cerita yang bermakna. Semoga hikmah yang didapat bisa menjadi bekal dalam perjalanan hidup kita.